Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syapurati dengan NIM 230100072. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai gimana nih? Sudah siap belum? Langsung saja kita bahas. Penguatan karakter bela negara pada generasi muda. Pertanyaan dari judulnya, kenapa ya bela negara pada generasi muda? Gen Z khususnya ya, apalagi sekarang menyusul Gen Alpha, harus dikuatkan. Ada apa sampai muncul statement bahwa generasi muda harus dikuatkan dalam kesadaran dirinya sebagai warga negara untuk membela negaranya? Nah, berikut ini kita bahas ya. Ternyata penting banget nih sebagai generasi muda untuk mempunyai jiwa atau semangat untuk membela negaranya. Dalam hal ini bukan membela negara dalam kategori kayak perang atau apa ya, enggak. Cuman dalam konteks bela negara itu sendiri kan luas ya cakupannya. Nah, ini menjadi sangat penting karena kebutuhan ini sangat strategis dan berlangsung di setiap bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks ini. Nah, jadi bela negara tuh penting banget karena bukan hanya kayak tadi ya berupaya sebagai pertahanan militer, tapi juga kesadaran, sikap, dan keterlibatan perilaku warga negara yang mencintai tanah airnya, menjunjung nilai kebangsaan, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan negara. Nah, tentu saja kalimat ini bukan hanya untuk TNI ya atau polisi, namun juga kita sebagai warga negara gitu yang menginjakkan kaki di tanah air Indonesia khususnya, yang termasuk dengan warga negara, wajib dan harus ikut serta dalam upaya bela negara. Meskipun saya mahasiswa, meskipun saya petani, meskipun saya dan sebagainya, guru dan sebagainya, bahkan punten meskipun pengangguran sekalipun. Karena konteks bela negara di sini tidak hanya dalam kategori yang bisa kita lihat seperti perang dan sebagainya, namun lebih luas lagi berasal dari dalam hati yang sadar, yang mau berpartisipasi aktif atau terlibat dan menunjukkan etika atau menunjukkan perilaku bahwa dia sedang mencintai dan membela negaranya. Contohnya dengan cara tidak mudah percaya dengan berita hoax, apalagi kasus tahun-tahun ini banyak banget kasus yang mana sebenarnya itu tuh sangat yang mana bisa dimanipulasi dengan menggunakan teknologi atau adanya AI atau artificial intelligence ya. Jadi kita tuh harus mengolah dulu ini informasinya benar apa enggak gitu. Jangan sekedar ada statement atau ada sekilas di Instagram atau TikTok terus kita percaya, jangan dulu dimakan. Karena mudah banget hari ini untuk memanipulasi data, memanipulasi berita dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus sadar akan pentingnya bela negara, termasuk dalam hal bermedia sosial. Terus landasannya dari mana nih? Kenapa sih harus banget gitu? Gen Z loh, emang harus ya supaya bela negara, nggak nunggu tuh aja gitu sekalian? Kayak jawabannya ada di sini. Jadi pada UUD 1945 nih pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua ada di pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dua pasal ini tuh sangat jelas ya bahwa tiap warga negara, siapa sih yang dikategorikan warga negara? Salah satunya yang berada di Indonesia, lahir di Indonesia, apalagi punya identitas ya, kayak gitu. Mereka wajib membela negara dengan alasan gini. Kalau simpelnya ya, ibarat kita punya rumah ya. Nah, terus kita kan tinggal tuh di dalamnya tuh. Terus
Mungkin pertama tuh bersih banget. Nah, namun hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kalau kita nggak beres-beres, itu debu, itu sampah, itu kan mengganggu ya, dan mengganggu kenyamanan kita, apalagi bisa membuat penyakit. Nah, itu juga bisa kita terapkan seperti kita tinggal di negara Indonesia. Kalau kita rajin beres-beres, rajin membela negara kita dengan sekecil apapun, seperti kita sedang membersihkan rumah dari berita hoax, rumah dari ancaman-ancaman, itu insya Allah rumah kita akan tetap terjaga dan tetap nyaman. Bener kan? Oke. Di sisi lainnya tuh, hal ini kita bahas betapa urgentnya karena generasi muda berada dalam situasi yang menantang. Nggak dibombardir, cuman ada penjajahan yang tidak terlihat seperti di media sosial sih paling banyak, karena emang generasi muda tuh cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphonenya dibanding bicara kepada keluarganya, bener kan? Juga lebih banyak menghabiskan scroll media sosial dibanding membaca buku, bener kan? Ya, karena saya juga Gen Z, jadi saya tahu gimana rasanya ya. Nah, kalau ini tidak diimbangi nih, ini akan membuka peluang munculnya disinformasi, intoleransi, hingga menurunnya rasa nasionalisme. Ngeri ya. Menurunnya rasa nasionalisme di generasi muda tuh kayak mimpi buruk lah. Jadi memang penting banget pada generasi muda kita terapkan upaya bela negara, menyadari betapa penting bela negaranya. Minimal kita kayak yang kemarin di Sumatera, kita mendoakan aja dan kita sebar postingan biar orang-orang juga tergugah jiwanya, biar tahu. Itu juga cukup membantu, alhamdulillah. Nah, karena itu nih, penguatan karakter bela negara pada generasi muda itu bukan hanya sekadar program formal yang dilakukan, namun merupakan investasi. Sekali lagi ya, investasi jangka panjang bagi keberlangsungan negara itu sendiri dan pertahanan menghadapi ancaman dan perubahan global. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih tingkat pemahaman dan kesadaran generasi muda dalam mengenal nilai-nilai bela negaranya? Sebenarnya nih, secara keseluruhan banyak generasi muda yang memahami bela negara secara konsep. Namun belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai tersebut dalam kehidupan. Nah, misalkan mahasiswa yang sadar pentingnya dan kuatnya bela negara, tetapi masih saja menghadapi tantangan dan pengaplikasiannya secara konsisten, seperti kurang disiplin, kurang tanggung jawab, kurang peduli kepada lingkungan sosialnya. Jadi ya sangat disayangkan, padahal konsep bela negara sudah tahu, tapi pelaksanaannya itu belum. Bukankah menjadi mahasiswa itu artinya kita akan mengabdikan diri kepada masyarakat sekecil apapun ilmu? Namun yang terjadi malah mahasiswa mungkin beberapa belum mengerti sehingga sibuk dengan dunia kuliahnya sendiri tanpa ada ingin banget berbaur kepada lingkungan masyarakat. Nah, lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi karakter bela negara? Nah, ada beberapa faktor. Ada yang internal maupun eksternal. Nah, internal tuh seperti kepribadian, pengalaman hidup, motivasi, serta pemahaman tentang identitas kebangsaan. Ya, gimana ya kalau misalkan kita punya kepribadian yang empati atau pengalaman hidup, bahwa misalkan di SD-nya diajarin banget nih tentang bela negara, bakal kebawa sampai dewasa. Lihat sampah dikit dia langsung ambil, itu internalisasi karakternya bagus banget. Nah, sementara faktor eksternalnya tuh apa?
misalkan di keluarga keluarganya kayak kurang mendidik tentang kesadaran bela negara atau kualitas pendidikan atau media yang dia konsumsi setiap hari, misalkan scroll IG, scroll TikTok tiap hari ada berita tentang banjir Sumatera, tapi nggak kita baca, padahal algoritma IG, algoritma TikTok tuh mengajarkan kalau kita diam dulu nonton ataupun kita like atau komen atau apa, dia tuh akan terus muncul. Nah itu sehingga lama-lama hilang, mana ditambah lagi kasus-kasus yang seolah kurang penting, tapi kenapa jadi penting banget harus dibahas se-Indonesia Raya gitu. Nah terus sekarang gimana sih peran lembaga pendidikan, peran keluarga dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai budaya bela negara budaya untuk menanamkan nilai-nilai bela negara pada generasi muda nih. Nah yang pertama lingkungan pendidikan, betapa penting banget ya, karena yang saya rasakan berdasarkan pengalaman ya tadi internalnya, ketika saya SD itu guru-gurunya cukup bagus dalam mengajarkan tentang upaya bela negara SD, SMP, SMA, sehingga nilai itu tuh tertanam. Nah mungkin kalau kurikulumnya mendukung, misalkan ngadain ekstrakurikuler ataupun event buat ngadain kecintaan tanah air atau bela negara kayak Agustusan tuh, itu bagus banget momennya ya, bisa kita lomba-lomba tapi bisa bikin drama juga, drama tentang pahlawan nasional yang saat dulu melawan penjajah. Itu tuh di mindset apalagi ketika anak-anak akan tertanam betul bahwa oh iya ya, dulu tuh pahlawan tuh berjuangnya tuh keras banget sampai ngorbanin darah, air mata, keringat, apalagi ya nyawa sekalipun. Jadi di anak-anak tuh tertanam, oh iya kemerdekaan ini tuh mahal loh, kita berdiri di atas pengorbanan dan jasad-jasad para pahlawan, sehingga hatinya tuh terenyuh, sehingga sampai besar tuh dia sadar sekarang giliran saya yang menggantikan dan menjaga itu peran sekolah. Boleh dicatat nih, boleh jadiin eskul ataupun ya event-event itu diadain aja di hari-hari atau peringatan-peringatan yang nasional gitu. Yang kedua, di keluarga. Sebenarnya keluarga tuh penting banget ya untuk menanamkan nilai, karena keluarga itu adalah rumah pertama, yang dimana kalau rumahnya tuh nyaman ataupun rumahnya mengajarkan, maka ketika si anak keluar tuh enak banget deh rasanya. Kayak kalau di rumahnya aja dikuatkan tentang karakter disiplin bela negara ya paling tinggi ya, cuman kata lain bela negara kalau kita peruncing di keluarga itu kayak cukup dengan gotong royong aja, bangun di keluarga, terus peka terhadap anggota keluarga, terus ajak musyawarah tentang hal apapun, itu sangat menunjang banget untuk karakter si anak bisa paham di kemudian hari tentang upaya bela negaranya, karena dia sudah berupaya juga membela keluarganya. Kemudian di lingkungan nih gimana nih? Nah lingkungan sosial seperti masyarakat itu dapat memperkuat tumbuhnya mental atau tumbuhnya rasa bela negara yang tinggi. Karena ketika lingkungan ini berperan aktif nih, generasi muda akan terbentuk bela negaranya tuh secara kuat dan menyeluruh. Kalau kita runut ya, sebenarnya yang paling utama tuh di keluarga, sekolah, baru lingkungan. Misal kita runut dulu. 1, di keluarga. Budaya gotong royong, saling membantu pekerjaan rumah, oke. Terus tiap malam diskusi tentang hari ini dan sebagainya, oke. Maka si anak akan terbiasa dengan sikap disiplin, sikap membantu, dan ingin bermusyawarah. Kemudian dia di sekolah, gurunya ajarkan atau tanamkan lagi betapa negara ini dibangun atas jasa para pahlawan, betapa negara ini mahal dan harus dijaga. Si anak makin tumbuh karena dia udah punya tadi basicnya di keluarga. Dia akan rajin membantu, dia akan rajin menjenguk teman-temannya, dia akan juga merasa
dirinya punya tanggung jawab juga di negara ini. Kemudian ketika beranjak dewasa ataupun sedang tidak sekolah, misalnya libur atau apa, di lingkungannya pos kamling masih aktif, kalau ada warga yang terluka atau kebakaran misalkan langsung gercep bantu, itu tuh berguna banget sehingga si anak merasa oh ini ya saling bahu membahu cinta tanah air bela negara tuh. Jadi ketiga hal ini tuh penting ya teman-teman, jadi nggak bisa kita pisah. Namun kalau misalkan ketiga ini terjadi dan efektif, wah ini anak ini atau kita generasi muda ini akan ayo ayo, ayo bangkit gitu. Kemudian apa sih tantangannya? Pasti kalau dalam sesuatu itu ada tantangannya ya. Oke. Yang pertama tuh mengenai arus globalisasi sih. Tetapnya itu. Arus globalisasi budaya digital yang melemahkan identitas kebangsaan kita. Jika ada pengecualian, jika tidak disertai literasi yang memadai oleh kita. Kayak tadi berita hoax kita ambil, padahal belum tentu itu kebenarannya. Apalagi pas kemarin 2024 yang zaman pemilu itu banyak banget berita hoax yang berkeliaran, buzzer-buzzer bertebarannya. Kita baiknya tidak langsung percaya sebelum kita cari dulu bukti yang valid mengenai hal itu. Sehingga itu berita-berita hoax itu dapat memecah belah bangsa. Apalagi yang kemarin debat politik di tahun capres cawapres itu Indonesia tuh kayak berpecah menjadi 3 kubu 01, 02, dan 03. Nah teman-teman di 0 berapa? Soalnya itu kan rahasia ya pemilihan, nggak harus memaksa juga, cuman itu tuh sangat menjadi panas banget karena pendukung 1, 2, dan 3 tuh saling serang gitu teh. Kok ini ya Indonesia tuh kayak bukan kayak gini, harusnya kan bersatu padu gitu, bergotong royong. Nah begitulah ya efeknya. Yang keduanya karena rendahnya minat generasi muda pada materi kebangsaan, metode pembelajaran yang cenderung monoton juga, dan kurang keteladanan dari lingkungan sekitar, serta maraknya informasi yang menyesatkan yang tadi hoax tadi ya. Ya, saya akui emang mungkin yang saya lihat, saya sadari juga bahwa kenapa generasi muda tuh merasa kurang minatnya, hilang minatnya, nggak kayak peminat K-pop dan K-drama misalnya ataupun racin yang sekarang viral, karena konsep atau pembelajaran seperti bela negara atau nasionalisme itu dibungkusnya dengan kurang rapi atau kurang menarik, sehingga generasi muda yang apa-apa tuh harus dia tertarik dulu baru mau diem, mau belajar, mau nonton, itu nggak dapat feelnya, sehingga apa yang terjadi ya kurang minatnya kepada pembahasan tentang nasionalisme itu. Gitulah. Jadi gimana harusnya mungkin dari kita bisa sadar dulu ya, kita bungkus lagi lah dengan rapi, entah lewat dramanya. Kan sekarang tuh banyak ya film-film drama-drama, tapi jarang banget drama atau film yang bahas tentang rasa nasionalisme. Kebanyakan percintaan iya, komedi iya. Sebenarnya bisa dimasukin komedi percintaan tapi dalam rangka nasionalisme, kan keren tuh ya. Kita jadiin bareng-bareng. Nah sama poin pentingnya kurang keteladanan sih dari masyarakat. Jadi Gen Z atau generasi muda yang zaman sekarang tuh kayak muncul banget aura dihnya tuh buat sok-sokan ngajak bela negara, sendirinya aja gotong royong gak sudi kayak gitu kan, lihat orang tua. Gen Z tuh kayak gitu. Jadi Gen Z tuh generasi muda yang harus lihat contoh dulu baru dia bisa lakuin, karena jarang banget generasi muda yang mau ayo gak apa-apa gak ada yang nyontohin, kita bela negara aja asal jangan kita, cuma mereka yang kurang bagus. Cuman baiknya emang. Nah solusinya apa? Solusinya nih, generasi yang lebih dewasa mencontohkan dong. Ayo yuk kita ke rumahnya si Anu, misalkan ada gotong royong bangun rumah gitu, biar si Gansi nggak gitu tapi oh ya udah ayo kayak gitu nih.
Terus gimana kalau realitanya yang ada, kita bicara realita aja ya. Ternyata emang di lingkungan tertentu ya hare-hare pada gak peduli. Berarti ya udah, kita cari lingkungan yang bikin kita tumbuh dan nasionalis, serta mungkin kita bisa memberikan rasa nasionalisme itu dalam hal kecil. Meskipun kita nggak suka mungkin pada awalnya, entah kayak kita menyapa orang lain dengan senyum, nah itu paling dasar, senyuman adalah ibadah. Jadi bisa jadi dari kita aja, kita bikin lingkungan kita nyaman, bikin lingkungan sendirilah. Kayak biasanya kita perengat-perengut misalkan karena kita cinta tanah air, di konsep bela negara yang kita tuh bisa kalau bersatu kan ya, tadi kita mulai dengan senyuman. Iya, itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang bela negara, atau pentingnya penguatan karakter bela negara pada generasi muda. Yang intinya, kalau generasi mudanya sadar dan paham betul, juga dapat menginternalisasikannya dalam perilaku dan etika. Saya yakin Indonesia akan benar-benar tumbuh menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Dan juga ada quotes yang dulu dikemukakan oleh Bung Karno. Saya sebut Bung Karno aja biar kayak teman akrab. Gimana quotesnya? Mungkin sudah sangat terdengar di telinga kita, namun saya bacakan. Beliau bilang gini, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dan suka dilanjutkan dengan kalimat ini, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akar-akarnya." Masya Allah, berarti emang betul ya, 10 pemuda untuk guncangkan dunia, 10 pemuda buat guncangin dunia, 1000 orang tua untuk nyebut Semeru. Kalau dipikir, kenapa? Nah, alasannya dari 10 pemuda ini kekuatannya tuh lebih dari 1000 orang tua. Kenapa? Karena generasi muda yang masih sehat fisik, sehat akal, banyak beraninya, nggak takut apa-apa. Karena kalau orang tua mau kesana ke sini mungkin berpikir lagi kondisi fisik dan sebagainya. Kalau pemuda, nah itu yang membedakannya. So, jadi untuk kita generasi muda, mari kita bela negara kita dengan upaya yang kita bisa, dengan hal-hal yang kecil, yang semoganya kelak generasi-generasi setelah kita juga akan melakukan hal sama. Dan karena mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan yang memimpin negeri-negeri ini adalah kita. Jadi mari kita pupuk dan tanam karakter bela negara itu sedini mungkin dari sekarang, sehingga nanti ketika kita berada atau memimpin, kita dapat amanah. Nah, itu mungkin ya dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga saya mendapatkan nilai A. Amin. Amin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.